Jadi intinya apa jamaah sekalian, kembali kepada hati kita. Nah, hati itulah yang menjadi titik fokus pandangan Allah kepada kita, bukan semata-mata banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bil Islam wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiz ziham. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk tanggal 19 Dzulqa'dah. Setelah bulan Ramadan kita libur, bulan Syawal kita lanjutkan puasa 6 hari. Di bulan Dzulqa'dah kita puasa berapa hari, Pak? Kamis. Jadi yang diminta oleh Islam dari kita itu rutinnya Pak, yang penting, bukan banyaknya. Sebulan Ramadan 6 hari turun kan, dari 30 turun ke 6. Di bulan berikutnya 3 hari cukup. Rasulullah memerintahkan kepada sahabat yang namanya Bahilwan itu puasa sepanjang tahun cukup. Man amaraka an tu'adziba nafsak, siapa yang menyuruhmu untuk menyiksa dirimu? Puasa terus. Ini satu poin penting yang perlu kita camkan hari-hari ini, bahwa yang diminta dari kita itu amal yang rutin walaupun tidak banyak. Ahabbul a'mali ilallah ya ma dama wa inqal, amal yang rutin walaupun banyak. Dan itu yang bisa kita lakukan ya Mas kalian. Kalau bikin tabligh akbar bisa tiap hari Pak. Haflah apa, khatam Quran nggak bisa tiap hari. Bahkan nggak boleh kan kurang dari 3 hari. Jadi amal yang bisa rutin kita lakukan amal yang sederhana. Nggak mungkin bikin tabligh akbar tiap hari, pengajian akbar tiap hari, amal-amal hebat nggak mungkin tiap hari. Jadi yang diminta dari kita adalah amal yang rutin, bukan banyaknya. Yang rutin kemudian ikhlasnya terjaga, insya Allah. Maka di sini berbicara tentang amal di bulan Dzulqa'dah ini, salah seorang penulis di sini dia menyebutkan tentang ya, perkataan ulama dulu, salaf ya, diantaranya ya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, li ashabihi, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang ahli ya, fuqaha sahabat, di antara ahli fikihnya sahabat, berkata kepada para sahabatnya, teman-temannya, bisa dari kalangan sahabat, bisa dari kalangan tabi'in, antum aktsaru sholatan wa siyaman, kalian itu lebih banyak puasanya, berarti tabi'in ya. Kalian itu lebih banyak puasanya, lebih banyak sholatnya min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi. Jadi kalau bicara jumlah, tabi'in lebih hebat jumlahnya kata Ibnu Mas'ud dari para sahabat sholat dan puasanya. Tapi tetap wahum kanu khairan minkum, tapi tetap saja sahabat itu lebih baik dari kalian. Para tabi'in bertanya, qalu lima, mengapa demikian? Qala kanu azhada minkum fid dunya wa arghab fil akhirah. Mungkin kita banyak sholat, tapi tujuannya dunia. Sholat ini biar kaya. Habis maghrib baca inna a'tainakal kautsar, sholat pesugihan. Jadi mereka walaupun ibadahnya lebih sedikit, tapi lebih zuhud dari kalian, dan kadang lebih tamak kepada dunia. Kemarin kan ada ustadz yang ramai, sekarang stop usahanya. Kalau infak segini dapat Innova, segini dapat Avanza.
Kita mau bisnis apa Allah tanggung, Pak. Allah kalau balas gak ada hitungannya. Jangan dinilai dengan dunia. Wa idza sa'altumullaha, jika kalian memohon kepada Allah, fas'alul firdausal a'la. Kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung, Innova kecil, Pak. Mintalah firdaus yang tertinggi. Jadi kita ibadahnya tapi iming-imingnya dunia. Ya, ini mungkin kenapa beliau di sini Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif menyinggung puasa di bulan Dzulqa'dah, bukan tandanya tapi rutinnya. Jadi intinya apa jamaah sekalian, kembali kepada hati kita. Nah, hati itulah yang menjadi titik fokus pandangan Allah kepada kita, bukan semata-mata banyak. Kalau bicara banyaknya kita pun kalah. Imam Ahmad sholat sehari 300 rakaat. Sholat apa salat? Sehari 300 rakaat. Ya, di pengantar ini saya ingin mengingatkan kita semua, bukan berarti tidak beramal, tapi sekarang mungkin sholawatan tiap hari, ya, khataman tiap hari, apa ibadahnya rame, tapi ininya, ini yang bilang bukan saya, Pak, yang bilang hidup, yang di depannya sahabat apa tabi'in, kita bukan tabi'in, apalagi sahabat. Jadi yang diingatkan oleh beliau di sini tentu itu. Bagaimana kita menjaga hati kita ini tetap, ya, motivasi ibadahnya semuanya karena Allah SWT, tetap tulus, tetap bersih. Wa qala Bakar Al-Muzani, salah seorang ulama bernama Bakar Al-Muzani berkata, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kasrati siyamin wala salatin." Abu Bakar itu mengungguli kalian bukan karena banyak puasa dan sholatnya. Sering saya sampaikan, Pak, kalau ditimbang imannya Abu Bakar seperti timbangan emas, di satu sisi imannya Abu Bakar diletakkan, di sisi lain imannya umat ini yang 2 miliar umat Islam sekarang ini, la rajahatu, masih lebih berat sisinya Abu Bakar. Katanya beliau bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak puasanya, walakin bisyai'in waqara fi sadrihi, karena keimanan, keyakinan, keikhlasan yang menghujam dalam dadanya. Ini untuk kita semua. Sudah sedikit gak ikhlas, repot juga. Ya mudah-mudahan kita yang sedikit ini, ya, Allah karuniakan keikhlasan hati, ya, rutin Allah terima kabul. Itu bukan banyaknya, karena itu Abu Bakar ya jelas banyak yang infakkan semua hartanya, kalau infaknya paling banyak, tapi ibadahnya juga bukan menyiksa diri, ya. Khalifah Utsman diriwayatkan pernah mengatakan, Iqra'ul Qur'ana ma'talafa qulubukum. Bacalah Al-Quran selama hati kalian masih bersatu. Pada apa? Tadarusan, baca Quran. Wa idza ikhtalaftum faqumu minhu. Tapi kalau sedang baca Quran, gara-gara baca Quran kemudian kalian jadi berselisih, tinggalkan majelis tersebut. Saya kira kita semua sepakat jamaahnya, membaca Quran ibadah yang bagus, baik, dianjurkan. Ya. Tetapi kalau gara-gara baca Quran ribut, gara-gara baca salah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Satu bilang enggak boleh berhenti di wa'd ghairil maghdubi 'alaihim. Harus disambung.
Sampai banyak viral videonya. Lo nafasnya nggak kuat, Pak. Ada ulama yang lain itu yang dari Jeddah tidak boleh, yang dari Mesir yang boleh. Boleh berhenti di mana? Gara-gara banyak orang berselisih, tinggalkan, Pak. Kebaikan kalau membuat kita berpecah, hati kita kemudian bermasalah, benci satu dengan yang lain, suruh tinggalkan sama Pak. Jadi kita sekarang juga kalau ribut-ribut apa, nggak ngerti hukumnya, sudah nggak usah ikut campur. Nggak usah ikut diskusi rame-rame, malah bikin tambah benci sana benci sini. Ya, jadi jemaah sekalian, ya, menjaga hati untuk kebersihan amal kita, kebaikan amal kita, ini yang penting ditekankan di bulan ini, bulan haram, Dzulqa'dah. Fala tadlimu fihi, satu saja yang ditekankan oleh ayatnya itu, Taubah 36. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Orang kalau sudah dia zalim, kan zalim pada dirinya, pada orang lain, zalim pada Allah dan zalim pada agama. Kalau sudah dia niat zalim, itu memang mencari kesempatan untuk mengganggu orang, menjatuhkan orang, ya, gimana orang dicurangi, gimana orang itu jatuh, gimana orang itu sakit dan seterusnya. Kalau kita tidak niat, kemudian ada orang terzalimi, itu kita minta maafnya mudah. Mungkin ada salah prosedur kita, ya, salah teknis, itu insya Allah maafnya mudah. Oh maaf Pak, saya salah tadi, mestinya yang benar begini, saya mungkin tercorok apa, saya ngitungnya nggak ada niat menzalimi, minta maafnya gampang, Pak. Tapi kalau sudah niat menzalimi, lagi viral itu siapa? Pengacara siapa Surabaya itu yang soleh dia. Takmir masjid, habis ngitung kotak amalnya, terkumpul 15 juta, dikirim ke rekening. Kebetulan nama yayasannya mirip. Hanya di sini Al-Munawwarah tu, yang satu Al-Munawwarati. Contoh saja, ya. Salah kirim. Kebetulan sama-sama di Jalan Segara masjidnya. Takmir yang terima itu nggak mau balikin, Pak. Yang salah kirim masa harus ganti, Pak, 15 juta kan? Bukan orang kaya juga mungkin. Minta nggak mau. Itu ada undang-undangnya, bisa diancam sengaja. Kalau ada orang salah transfer, kemudian dia tidak membalikan, itu diancam hukuman 5 tahun. Ini orang tidak mau zalim kan? Masa mau ngambil orang kotak masjid, Pak? Jadi di bulan haram ini, mari kita terus jaga kesinambungan amal kita ini, dan jangan sengaja meniatkan melakukan kezaliman, ya, karena tadi akan berakibat adzulmu dzulumat. Kezaliman itu akan membawa kepada kegelapan pada hari kiamat. Sebelumnya di dunia sudah repot kalau kita sudah zalim ketahuan, sanksinya di dunia biasanya juga lebih segera. Bapak Ibu jamaah rahmatullah. Jadi saya kira juga yang rame-rame di kita kan itu karena memang di sini sudah, ya, padahal perbedaan itu kan sudah biasa. Tapi kalau kemudian ditambah hati kita ini bermasalah, ya tidak ada ujungnya. Orang salah zillatul ulama, ada ungkapan salah zillatul ulama saja, sahabat pun juga pernah salah, pernah tergelincir, tapi bukan sengaja zalim dan bukan sengaja salah. Pada satu kesempatan Khalifah Umar duduk di rumah, salah satu rumah di Madinah, berkata kepada sahabat, "Tamannaw, silakan Anda menghayal." Seseorang ini berafirmasi. Ada seorang bilang, "Saya ingin rumah ini penuh dengan zahab, mamlu'atun zahab. Atamanna an takuna hadhihi dar mamlu'atun zahaban." Penuh dengan emas. Saya ingin infakkan di jalan Allah. Yang lain bilang lagi, ingin rumah ini penuh dengan perhiasan, kayak lu'lu, permata, zabarjad, jawahir, perhiasan-perhiasan. Saya ingin infakkan di jalan Allah. Kata Umar, saya bukan nggak puas. Silakan menghayal lagi. Kata para sahabat Umarnya, waktu itu sahabatnya bisa tambah, bisa tabiin. Kami sudah kehabisan untuk menghayal apa lagi.
Kata Umar, saya punya khayalan, punya harapan, antakuna lihadhi ummah rijalan, ya, umat ini nanti memiliki orang-orang, ya, seperti misla Abi Ubaidah bin Jarrah wa Mu'adz bin Jabal wa Salim Maula Abi Hudzaifah. Kita tahu Abu Ubaidah dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai Aminu hadhil ummah. Apa amin, Pak? Nabi Al-Amin. Apa artinya? Terpercaya. Tapi bahasa sekarangnya amin biasanya diartikan sekjen. Sekjen, amin am, sekjen PBB, Al-Amin am lil Umamil Muttahidah. Sekjen. Artinya dia secara kapasitas moral terpercaya dan juga memiliki kemampuan manajerial operasional. Itu bisa sekjen. Yang kedua, Mu'adz bin Jabal a'lamu ummati bil halal wal haram. Yang paling paham umatku, paling tahu tentang halal dan haram itu Mu'adz bin Jabal. Tapi beliau juga pernah tergelincir. Satu kali jadi imam panjang bacaannya, Imam Isya di Madinah itu kan agraris, mirip di pedesaan di pedalaman, daerah pertanian. Jadi kalau udah sore itu capek. Karena Mu'adz ini sedang membaca panjang, ada jamaah yang tidak kuat, mufarokoh, keluar dari jamaah, menyelesaikan sholatnya sendiri. Kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Yang dimarahi jamaah apa? Mu'adznya, imamnya. Sama Nabi. Yang dimarahi imamnya, Mu'adz yang dimarahi. Bukan yang misah itu. Ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Padahal paling ngerti halal dan haram, tapi bisa jadi tergelincir. Siapa yang tidak pernah tergelincir? Zillah. Tapi kita bukan mencari tergelinciran orang. Ulama pun pernah ada yang salah fatwa, tapi bukan jadi sasaran untuk ditularkan Islam. Hanya Rasulullah memberikan nasihat kepada Mu'adz, kalau menjadi imam lihat jamaahnya itu seperti apa. Jangan jadi tukang fitnah. Ya, artinya sekelas Mu'adz yang diinginkan oleh sahabat Umar bin Khattab tadi juga pernah tergelincir. Kemudian kita apakah menuduh? Oh ini ya benar ini Mu'adz. Jadi jamaah sekalian, ya, yang ketiga tadi siapa? Salim Maula Abi Hudzaifah. Kita ingin generasi kita ke depannya, anak-anak muda kita juga yang ngerti halal haram, punya kapasitas moral jujur, di samping mereka memiliki kemampuan manajerial operasional. Yang ketiga ini yang penting lagi, atau anak muda ini yang zamannya sekarang, seperti Salim bin Abi Hudzaifah. Beliau adalah sahib sirri Rasulullah, pemilik data. Nama-nama orang munafik itu ada di beliau. Atau bahasanya sekarang mungkin big data ya. Yang punya data kata yang menguasai. Ini Elon Musk sudah mengeluarkan Starlink. Hanya bayar 700.000 sebulan, dapat internet dengan kecepatan 300 Mbps. Di sini kita paling cepat sekarang bayar 750, hanya 100 Mbps. Tapi Cina dan Rusia tidak mau pakai, Pak. Nanti keamanan datanya. Kalau kita kan sudah lost semua ya. Jadi Bapak Ibu, kita harapkan anak-anak generasi muda kita ini ya, ngerti halal haram. Sebagaimana tadi kata Umar, fa'asta'inullah bihim fa'asta'inu bihim li'i'la'i kalimatillah. Akan saya minta bantuan mereka untuk meningkatkan kalimat Allah. Jadi memang kemampuan manajerial mengelola ya, operasional dan orangnya jujur, ngerti dasar-dasar agama ini halal haram, kemudian memiliki informasi dan data yang cukup, itu yang dikendaki. Jadi berorientasi kepada amal, Pak, disertai kebersihan hati, bukan hanya ngomong menyalahkan sana sini. Jadi ini yang ditekankan oleh beliau.
di bulan ini kita bersihkan ya, terus hati kita insya Allah kalau niat-niat kita itu tulus disertai iman yang kuat itu akan menjadi perkara. Abu Bakar 6 di antara 10 masuk surga, masuk Islamnya lewat Abu Bakar. Makanya berat timbangannya dari mana? Mungkin di darah kita ini mengalir jasanya pahalanya Abu Bakar. Dari 2 miliar orang Islam ini yang ada sekarang ya, itu makanya pahalanya luar biasa. Bapak Ibu jamaah sekalian, kemudian yang juga perlu ya, bagaimana sahabat dahulu mereka dengan kebersihan hati tadi sampai pesannya tuh. Kita tahu sahabat Mus'ab bin Umair, mungkin kalau bahasa sekarangnya dia ini crazy rich, orang kayanya Mekah, masih muda kaya. Kalau pakai parfum jarak puluhan meter atau berapa meter udah tercium, bajunya merek terbaik, Burberry mungkin kalau sekarang apa gitu. Tapi begitu masuk Islam, ya dikucilkan jauh dari keluarganya. Beliau akhirnya diutus oleh Rasulullah SAW. Baru masuk Islam, nggak lama langsung diutus ke Madinah. Kira-kira punya ilmu apa? Hadis Quran belum banyak. Tapi kekuatan iman dan kebersihan hati yang membuat penduduk Madinah itu masuk Islam. Rasulullah ketika datang sambut Paul Al-Badru itu jasa beliau, Pak. Bukan tiba-tiba Rasul datang dari mana? Jadi Mus'ab bin Umair, kemudian ada pembesar-pembesar Aus dan Khazraj yang sudah masuk Islam seperti As'ad bin Zurarah dan beberapa sahabat pembesar itu, dia yang mengantarkan keluar ke tokoh-tokoh Ansor, ke tokoh-tokoh Madinah. Ini ada orang perlu ingin menyampaikan sesuatu, kalau Anda berkenan silakan didengarkan ya, dan diikuti, kalau tidak silakan didengarkan. Modalnya hanya bacakan ayat. Tapi begitu yakin dengan firman Allah dan disampaikan dengan penuh keyakinan, kebersihan hati dari hati sampai ke hati. Hampir tidak ada satu rumah pun di Madinah yang tidak masuk Islam. Sahabat siapa? Mus'ab bin Umair, as-safirul awal, duta besar pertama yang dikirim dari Mekah ke Madinah. Ya kalau sekarang UKT mahal, naik sampai 500%, mungkin ada hikmahnya nanti. Anak-anak kita akan sekolah ke luar negeri. Jadi berkembang seperti Mus'ab bin Umair, tidak hanya jadi jago kandang. Ya, positif saja lah kita memandang, walaupun ya kita repot juga, Pak. Kalau naik masa 500% kan, UKT. Uang kuliah tunggal ya. Nggak tahu mengapa begitu mahal. Ya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana itu sahabat generasi awal seperti itu, dengan hati yang bersih. Saya juga sering ceritakan sahabat yang menyambut Abu Dzar pulang mengislamkan satu kampung preman. Kekuatan apa yang bisa berubah ini? Ilmunya belum banyak, baru masuk Islam, ya syahadat sebentar, paham Islam sedikit, diantar oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, sahabat yang masih muda yang baru masuk Islam, dari kalangan anak pertama Ali bin Abi Thalib, itu langsung dapat tugas dari Sultan, langsung paham. Kamu saya tugasi menjadi pemantau. Perhatikan ada kalau orang-orang baru datang dari luar Mekah, perhatikan siapa orang baru itu. Coba nanti kenalkan dengan Rasulullah. Nah, termasuk Abu Dzar ini. Abu Dzar ini diingatkan oleh kakaknya sudah dari Mekah. Nanti pokoknya dihalangi, orang mau bertemu dengan Tuhan dihalangi. Kamu kalau di Mekah, nanti kalau dari orang namanya Muhammad akan dihalang-halangi. Makanya Abu Dzar ini diam-diam di masjid. Itu diperhatikan oleh Khalifah Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ini kayaknya orang baru. Selalu hari diyakin dia orang baru ditemui. Paman ada perlu apa? Sampai ada perlu apa? Saya ingin ketemu orang namanya Muhammad. Tapi jangan bilang-bilang, nanti akan dimarah orang. Dan insya Allah saya bisa bantu. Besok kita ketemuan lagi. Nah, ketemuan besoknya, kata Ali kepada Abu Dzar ini, Jundub bin Junadah namanya, paman belanda jalan di belakang saya, jalan 10 meter. Kalau saya jalan ikuti, kalau saya pura-pura berhenti, paman ikut berhenti, berarti ada orang yang ngawasi. Baru masuk Islam sudah
Cerdas begitu Pak. Diantar sampai ke rumah sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam. Masuk Islam gak lama pulang ke kampungnya, kok bisa gitu. Kekuatan apa itu Pak? Satu kampung masuk Islam. Padahal belajarnya baru, kita bertahun-tahun yang ngaji ini Pak, pengajian malah tambah ribut kan. Baru masuk Islam sebentar, satu kampung masuk Islam. Di surat Yasin yang sering dibaca itu ayat bagaimana Allah mengutus ya 2 orang nabi ke kampung namanya, ke daerah namanya Antioquia. 2 rasul, 2 nabi diutus, ditolak, bahkan dipenjara. Fa'azzazna bi thalithin, dikirim lagi rasul ketiga. Lebih lembut, mencoba mendekati rajanya agar dibebaskan, tapi ditolak juga dakwahnya. Di surat Yasin itu kalau kita pelajari isinya luar biasa. Akhirnya wajah rajulun min aqsal madinah yas'a qala ya qaumi tabi'u mursalin ittabi'u man la yas'al majra wa hum ya. Ikutilah Rasul. Nah, ini bukan nabi tapi malah lebih didengar. Lanjutkan ulama masyarakat Romawi itu mereka ada api teater yang ada gladiator, ada patung-patung raja macam-macam, dewa-dewa macam-macam. Itu dikatakan dengan bahasa yang dia gunakan alat tafidu min duniha alihatan yuridir rahman billahi insyaallah syai'an wala itu Tuhan ini nggak bisa menyelamatkan kalau Allah kasih musibah kita. Kenapa dia? Kita imani, diajak dengan bahasa kaumnya, separuh kaumnya beriman. Sepertinya malah mengalahkan Nabi, Pak. Orang biasa disebut namanya Habib bin Suri An-Najjar, tukang kayu. Satu negeri atau separuh desanya atau separuh daerah itu masuk beriman. Mungkin kekuatan keikhlasan mengajak, kekuatan hati, dan tadi dengan bahasa yang tepat untuk kaum. Mudah-mudahan sekali lagi di bulan Rabiul Awal ini kita terus melakukan kebaikan-kebaikan dengan terus memperhatikan ya, keikhlasannya, ketulusannya, kebersihan hati kita, itulah yang menjadi titik pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata-mata banyak. Ini barangkali sebagai pengantar, mungkin ada beberapa menit kita baca kitab sirahnya ya, Zadul Ma'ad. Terakhir kita tentang bagaimana muamalah atau interaksi Rasulullah dengan istri-istri beliau. Karena kita libur hampir 3 bulan ya Pak. Sebelum Ramadan terakhir ya tentang Rasulullah SAW terakhir Ahad 25 Februari katakannya ya. Nanti Maret, puasa, April, sekarang Mei hampir 3 bulan. Sekarang kita tanggal juga 26 ya, pas 3 bulan. Wa kana idza arada safaran qala rahimahullah taala al-mu'allif rahimahullah nafa'allah wa iyyana bi ilmihi. Rasulullah SAW jika ingin bepergian abra'a baina nisa'ihi. Istri beliau berapa kemarin? Istri Nabi Pak? Berapa? 4 11. Oh beda-beda. 9. Ada lagi? 4, 11, 9, 13. Kalau 4 enggak, terlalu sedikit Pak. 9. Ya, 9 istri Nabi dari orang merdeka, bukan budak. Tambah 2 budak jadi 11. Jadi benar semua tadi. 11 benar, 9 benar. 13 yang sempat akad tapi tidak sampai berhubungan.
ada problem di perempuannya. Ini 9 benar Pak, ya, istri Nabi dari yang merdeka, ya, bukan budak. 2 orang budak jadi 11, 2 orang sempat akad, berarti kan sempat jadi istri, hanya sebentar sebanget, ya, tidak sampai terjadi hubungan kemudian pisah. Jadi Rasulullah SAW kalau ingin bepergian, aqra'a baina nisa'i, mengundi siapa di antara istri-istrinya yang akan ikut. Karena kan nanti perjalanan paling tidak kan lama, ya, perang untuk pergi umroh kan tidak cukup 1-2 hari, berarti nanti gilirannya akan ada yang makanya diundi biar adil. Jadi undian boleh, yang nggak boleh judi. Judi slot mau diizinkan, kena pajak. Na'udzubillah. Benar nggak Pak? Semuanya mau dipajakin. Judinya mau dipajakin, berarti kan mau diizinkan. Benar nggak? Gimana Pak Imron, betul ya? Judinya mau semuanya mau dipajakin. Emang boleh kalau jadi dipajakin? Ya, yang tidak boleh judi, mengundi boleh. Punya hadiah terbatas, ya kan? Mau dikasih 100 orang, hadiahnya cuma 2, kan? Saya diundi, nggak masalah. Yang tidak boleh judi. Fa ayyatuna kharaja sahmuha, siapa yang keluar undiannya, kharaja biha ma'hu, diajak pergi bersama Rasulullah. Jadi ini salah satu praktek biar adil. Walam yakdi lil babaqi syai'an, dan tidak perlu dipotong karena dia mengambil jatah hari ini kan sudah pergi sama Nabi, enggak. Ini sudah rezekinya. Nah, sampai sini kemarin wa kana ya hada madhhabul jumhur, dhahaba ila hada dhahaba jumhur, pendapat yang terutama seperti itu. Wa kana yaqulu, beliau bersabda, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya, kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluarga. Ya, sekarang fenomena banyak selingkuh, pasangan beda usia jauh. Ini makanya bapak-bapak yang berusia ini perlu tetap sehat. Kalau pasangannya beda jauh, nanti cari yang lain. Alang-alang adiknya sudah nggak berdiri itu, makanya kena diabetes, adiknya nggak bisa berdiri. Dan istrinya masih muda, mau nafkah. Gimana tuh solusinya? Ya, kita ingatkan pertama, nikah bukan hanya masalah seks. Apa tujuan nikah? Habis mandi sepah dibuang. Ini banyak kasus-kasus ini. Pertama kita ingatkan, tujuan menikah bukan sekedar masalah seks. Satu-satunya iya. Ada teman ini. Coba itu bapak-bapak yang sakit, apalagi dokter. Ada dokter juga datang teman ini. Saya jauh di jaraknya. Saya sudah mulai nggak berdiri. Masa dokter nggak tahu obatnya? Tapi saya tambahkan, baca di surat Hud ayat 52, Hud 52. Saya kurang hafal ya. Al-Quran di HP ya. Qala ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ya. Hud 52. Ada yang hafal? Hud 52. Wa ya qaum istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan curahkan hujan yang deras dari langit. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, menambah kekuatan kalian kepada kekuatan yang sudah dimiliki. Ada di Quran, Pak, kadang kita harus lewat baca. Jadi istighfar dan bertobat akan memberikan kekuatan. Sampai berobat medis, astaghfiru rabbakum, ya, tsumma tubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Baca sampai bisa berdiri, sampai lebih kuat dari sebelumnya. Kita kan
menikah bukan sekedar itu, tapi itu salah satunya juga. Rasulullah, ya ini kan dari segi muasyarah, hubungan yang terbaik dengan keluarganya. Ada yang punya menikah nggak punya anak, akhirnya sekarang banyak SMP kekurangan murid, SD kurang murid. Termasuk kota-kota besar sudah banyak, Surabaya, Jawa Timur ini termasuk sudah menurun. Menikah nggak mau punya anak, free child katanya, bebas anak. Sekarang saya punya anak 1, 2 sudah cukup. Nggak, jadi nggak perlu KB sekarang. Sudah malas punya anak. Banyak sekolah SD negeri tutup. Banyak orang bikin lembaga, anaknya tambah sedikit. Wa rubbama madda yadahu ila ba'di nisa'ihi fi hadrati batihinna. Dan kadang Rasulullah SAW menjulurkan tangan beliau, ya, gurau dengan sebagian istrinya di depan istri-istrinya yang lain. Wa kana idza shalla al-'asr, Rasulullah SAW apabila selesai sholat asar, daru ala nisa'ihi, mengunjungi rumah istri-istrinya yang kumpul kan. Rumahnya jangan dibayangkan besar-besar kayak rumah kita sekarang. Rumahnya kamar-kamar aja. Ya, yang kuburannya Nabi sekarang Nabi, Abu Bakar, kamar-kamar, kamarnya Aisyah. Jadi ya kelilingnya gampang. Kalau satu di Bangkalan, satu di Sampang ya susah. Ketemu maghrib. Ya rumahnya daru ala nisaihi fadana minhunna, mendekat menemui mereka, wastaqra ahwalahunna, tanya kabarnya, gimana kondisinya, kabarnya. Fa idza ja'al lail, ya malam harinya, inqalaba ila baiti sahibatin naubah. Beliau ya bermalam di rumah istri yang memang gilirannya di malam itu. Kan ramai video siapa? Kalau nikah 4 itu apa? Superman. Ya. Kalau 3 gentleman. Kalau 4 gentleman, kalau 3 Superman, kalau 2 real man, kalau 1 cemen, kalau belum nikah no comment. Dari mana? Ya tapi Ustaz sampai ketawa begini. Ya, bedanya poligami dengan kurban, Pak. Banyak yang mau padahal tidak mampu poligami. Kurban banyak yang mampu tapi tidak. Mau dekat musim kurban, jangan hanya mau poligami aja. Ya, sudah berapa kurbannya di sini? Ada Pak Tamir. Saya memotivasi kurban ya. Teman saya, ini memang kita perlu belajar orang-orang yang kemarin tuan ketemu. Harus yakin tadi Pak. Saya mau kurban sapi, belum ada uangnya. Tiap malam saya doa. Mulai jam 2 malam bangun salat malam, minta sama Allah. Tanggal hari Arafah, sore hari ada yang kasih 10 juta. Dia punya tabungan 12 juta. Pergi ke tukang jualan kambingnya sapi itu, ambil 12 juta. Saya daripada pulang lagi besok 20 Lebaran. Ini yang susah dari kita sekarang, nggak yakinnya nih Pak. Kita minta aja kadang masuk sama manusia, minta sama Allah. Ini pengalaman kan. Yang tadi bilang doa tadi juga, wa yazidkum, dia kalau guru kan, kalau punya murid nggak mau masuk, suruh baca ini. Kalau sudah baca 100, 200, 300, 500 belum sehat juga, dah nggak sama seperti memang sakit. Ada yang setelah itu datang, udah nggak bisa baca itu sehat aja. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, lebih kuat dari sebelumnya, lebih sehat dari sebelumnya. Ya, yang bilang Quran benar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sudah kan? Belum ya. Kita baca lagi sedikit lagi. Ya. Fa khassaha bil lail, maka malam itu Rasulullah tidur secara khusus di rumah istri yang memang giliran itu. Qalat Aisyah, istri Nabi Aisyah berkata, "Kana la yufaddilu ba'dana 'ala ba'din." Beliau tidak pernah melebihkan di antara kami atas yang lainnya fi mukthihi indahunna fil qasr, tinggal saat tinggal atau saat bermalam di
salah satu memang yang menjadi gilirannya. Wa qalla yawmun illa kana yatufu alaina. Jarang sekali kecuali beliau, artinya sering beliau hampir ya kalau ada waktu kosong tuh tadi menemui istri tadi berkeliling tadi. Fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masis, yang mendekat ya bercanda tanpa ada hubungan, hatta yablugha allati huwa fi nawbatiha, sampai ke rumah istri yang menjadi jatah atau gilirannya. Fayabitu indaha, maka kemudian Rasulullah SAW bermalam di rumah istri tersebut. Ini saya berbicara tentang ketahanan keluarga ini, ya. Ini fenomena perceraian, selingkuh. Ini memang perlu kita lihat tadi. Niatnya kembali, Pak. Tujuan menikah apa? Ibadah, bukan sekedar seks. Tapi seks juga salah satu tujuan. Wabtahu, maka Al-Quran ini juga lupa. Kata Al-Quran, saat hubungan tuh niatkan kau punya anak. Wabtahu maka kataballahu lakum, itu tafsirnya. Niatkan apa yang Allah menjelaskan itu al-walad, anak. Sekarang mau hubungan tapi nggak mau punya anak. Mau nikah tadi tapi nggak mau punya anak. Akhirnya krisis nanti. Ya. Banyak negara menyesal, demografinya turun banget karena tadi dibatas. Kelahirannya Cina membolehkan dulu satu, sekarang menyesal. Karena kita melawan perintah Allah ini pasti menyesal, pasti masalah. Ya, kalau kita harus yakin benar-benar seperti itu. Allah Ta'ala kita skors dulu untuk mendengarkan keadaan Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala falah, hayya 'ala Baik, sedikit sambil menunggu komat kita lanjutkan sedikit, Pak, ya. Rasulullah SAW sebutkan membagi untuk 8 istri. Istri beliau 9, tapi yang dibagi hanya 8. Satunya tidak dibagi, sudah mundur, Pak. Sudah menoplos. Jadi menyerahkan gilirannya ke Aisyah. Jadi Aisyah dapat 2 kali. Saudah, ya. Ada riwayat dalam Sahih Muslim yang disebutkan wa fi sahih Muslim wa waqa fi sahih Muslim min qauli Atha, dari perkataan Atha seorang tabi'in, bahwa yang tidak dibagi itu namanya Sofiyah bin Huyai, wa huwa ghalatun min Atha'in rahimahullah. Tapi itu sebuah kesalahan dari Atha. Yang benar innama hiya Saudah
ya yang tidak mendapat giliran karena memang kerelaan, namanya tanazul. Kalau di haji ada istilah tanazul, Pak, ngalah. Tanazul. Lagi rame di masalah haji apa, Pak? Katanya nggak ada mabit sekarang di Musdalifah, cuma ngurur, cuma lewat karena takut padat, bisnya macet. Ada jamaah yang sampai jam 7 pagi dia masih belum masuk Musdalifah, harus dari Arafah. Jadi dia nggak mabit karena macet. Sudah keluar dari Arafah tapi nggak nyampe ke Musdalifah sampai jam 7 pagi, itu jamaah haji plus. Berarti nggak mabit kan, Pak? Gimana hukumnya? Ya, itu. Jadi ada yang tanasul itu ada turun ngalah, nggak turun dari bis, atau tanasul itu turun dari rombongan, dari bisa rombongan. Ya, jadi yang benar adalah ya, fa'innaha, ketika saudah tersebut kabirah, sudah tua, menopause, wahabat naubataha li Aisyah. Beliau membagi jatahnya itu kepada Aisyah, jadi Aisyah yang dapat double. Ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyah yawmaha wa yawma saudah. Jadi 2 kali Rasulullah, ya, jatahnya Aisyah yang asli dan jatah limpahan dari saudah. Demikian terkait dengan ini tentu ya tentang beliau ya, yang memiliki istri lebih dari satu, bagaimana tetap secara zahir beliau berusaha adil. Ini disebut dalam hadis lain, hadza qasami fi ma amliki Allah. Inilah yang bisa saya saya bagi. Wala tu'akhidni mimma la amlik. Jangan kau siksa aku yang tidak bisa aku atur. Masalah perasaan cinta, lebih senang sama yang satunya. Kan nggak bisa dibagi cinta di mana? Bisa dibagi sekian persen sama rata? Bisa. Nggak bisa di hati, nggak kelihatan. Kalau bagi hari bisa kelihatan. Yang nggak kelihatan nggak bisa. Khusyuknya sampean bisa dibagi, Pak. Bisa diukur, nggak bisa khusyuk tuh. Tapi itulah yang perlu kita perhatikan, karena nggak bisa diukur. Tadi wa amalul qulub, amal hati itu kadang lebih penting dari amalul jawarih, dari kerjaan fisik. Kerjaan fisik bisa dilihat, Pak. Bisa ditunjukkan ke orang, tapi kalau hati, ya, seorang sahabat yang dijamin masuk surga, ibadahnya biasa-biasa saja, hanya sebelum tidur dia bersihkan hatinya dan rutin setiap malam. Itu yang mungkin bisa lakukan kita tiru, Pak. Yang sederhana dan bisa kita lakukan. Ya, kata Rasulullah, ini ada sahabat masuk surga lewat pintu ini, semua sahabat molek. Yaqturu ma'ahu yaqturu ma'u wajh, atau ma'ahu wajhahu ma'an. Air menetes dari wajahnya bekas wudu, sendalnya dikempit. Orang biasa, Pak. Masuk masjid sendalnya dikempit, bekas wudu. Kata Rasulullah hari berikutnya begitu. Ini orang penghuni surga masuk dari pintu masjid, orangnya sama dengan kondisi begitu juga. Hari ketiga juga, akhirnya ada sahabat yang penasaran, diikuti ke rumahnya, bermalam di rumahnya 3 malam, gak ada amal yang istimewa. Malam dia tidur, siang gak puasa. Akhirnya ditanya, saya dengar Anda dijamin surga, kok amalnya biasa aja? Iya, saudaraku, seperti itu saya. Malam tidur, ya sholat, tapi bukan yang panjang-panjang, bisa sholat malam. Siangnya, ya waktunya puasa sunnah, saya puasa. Bukan setiap hari, bukan sering-sering. Tapi saya sebelum tidur setiap malam, saya sempatkan bersihkan hati saya. Kalau ada saya, ya, saya istighfar, minta tubuh Allah, minta maaf, ya Allah, saya telah menyakiti. Ya, mungkin omongan saya ada yang tidak baik. Kalau ada orang salah saya sudah maafkan. Itu tiap hari dia bersihkan. Dan ini yang bisa kita tiru, kan? Sederhana, Pak. Cuma kita tidak sabar, kan? Yang rutin yang susah. Kalau sudah capek, krok, capek. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi nggak sempat. Ya, kalau sudah capek, jangankan mikir apa seharian tadi, langsung tidur. Nggak bisa baca doa yang paling pendek saja nggak sempat. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita di bulan Dzulqa'dah dan di bulan haram ini tadi kita lagi bulan haji. Dzulqa'dah itu artinya bulan santai, bulan duduk-duduk persiapan untuk haji. Dzulhijjah bulan hajinya. Ya, mudah-mudahan saudara kita yang sudah berangkat kloter gelombang pertama yang lewat Madinah, ya, dan sebentar lagi gelombang kedua turun Jeddah. Ya, jemaah haji baru kelihatannya tahun ini kloter terakhir, Pak. Tahun sebelumnya yang kloter awal, kloter tahun ini, jadi diputar ya, diundi seperti itu. Undi boleh terima, diundi diputar. Ya, jadi tahun lalu Madura di awal, tahun ini di akhir. Sekali lagi mudah-mudahan saudara-saudara kita
keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang pergi ke tanah suci, ya Allah berikan kemudahan, mendapatkan yang mabrur, sehat sampai selamat sampai kembali ke tanah air. Kita yang tidak berangkat ke tanah suci juga jangan khawatir, Pak. Allah sudah siapkan sebentar lagi, ya kurang dari 1 bulan kita akan masuk bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah tidak kalah hebatnya. Kalau kita bisa gunakan, ya nanti juga ada sampai hari raya dan hari-hari tasyrik. Allah Ta'ala alam, saya beri kesempatan, mungkin masih ada waktu ya 9 menit. Kalau ada yang perlu didiskusikan 1 atau 2. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang tadi yang berhubungan dengan surat Hud yang 52 itu Ustaz, apakah itu ada riwayat dari para sahabat? Apakah sahabat itu memang mempraktikkan seperti itu Ustaz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Untuk perkataan sahabat atau praktek sahabat perlu dicek lagi, saya belum ngecek. Ini kan baru ketemu kemarin, dia cerita semalam kan. Tadi pagi baru ketemu. Saya kalau kurang sehat baca itu sampai sehat. Mau pergi ngajar itu lemes-lemes, baca itu 100 kali, 500 kali, tergantung sakitnya. Sampai kalau memang sakit berarti memang sakit betul. Itu mujarab, kata orang mujarab itu bahasa Arab, dari mujarab, teruji, terbukti, sudah dicoba. Ya, janji Allah itu jawabnya apa tadi? Yursili, itu yursil itu jawab syarat. Ya. Minta ampunlah dan bertobat Allah, Allah pasti akan, itu jawab sukun, itu kan majzum itu jawab syarat. Pasti Allah akan mengirim hujan dan akan memberi kekuatan. Kalaupun tidak ada keterangannya, ayatnya jelas. Ya, tapi kita nanti cek dulu apakah dari riwayat maksurnya. Nah, Al-Qurannya bilang seperti itu. Allah. Moga silakan satu lagi mungkin. Masih ada 5 menit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi ada sebuah hadis yang dibawa oleh Ustaz bahwa yang penting orang itu sedikit ibadahnya tapi rutin, istimrar. Ini sedikit berarti kan relatif Ustaz. Banyak tapi dia rutin bisa, apa itu tidak sedikit. Contohnya Ustaz, dia melakukan sholat waktu yang diwajibkan, kemudian melaksanakan sholat-sholat yang sunnah-sunnah dilakukan, tapi dia anggap itu ringan dan bisa istiqomah dia lakukan. Ada itu masuk sedikit Ustaz. Yang seperti apa yang sedikit ini? Kan relatif Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Ya, ada sahabat kuat tadi yang puasa sepanjang tahun, dulunya gemuk ganteng kayak sampean Pak, tahun depannya kurus krempeng. Kata Nabi, siapa yang nyuruh kamu nyiksa dirinya jadi kurus krempeng? Agama kita menyuruh kita beribadah bukan untuk menyiksa diri. Ya, kalau sampai memaksa jelas nggak boleh. Tadi nyaman, ringan, oke. Kalau sudah tua, sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah saya ingin hatamkan Quran dalam sehari. Kata Rasulullah sebulan. Wah, saya kuat. Rasulullah turun 25, 17, sampai terakhir kata Rasulullah 3 hari saja. Paling cepat hatamkan Quran dalam 3 hari. Si muda tadi, nyaman, tinggal sepoh. Suatu kali atap itu udah nikah. Coba saya ikuti petunjuk Rasulullah sebulan sekali cukup. Setelah tua nyesal. Gitu dah masa aturannya. Jadi betul, mungkin masih muda, oke.
Jadi banyak, iya. Maka banyak nggak mungkin tiap hari, Pak. Biasa kalau yang tiap seperti itu hangat-hangat tai ayam. Tam Quran, baca sore sampai hatam, besoknya nggak pernah baca lagi. Itu yang terputus pegel seperti ini yang tidak disukai malah. Rutin, tiap hari 1 juz atau 5 juz ya. Makanya kalau tadi bisa 3 hari sehari 10 juz. Kalau yang khatam itu yang lancar bacanya mungkin 10 juz ya, 5-6 jam. Jadi masih bisa aktivitas yang lain. Kalau dia hanya baca Quran doang, apa aktivitas lainnya, Pak? Masih kewajiban nafkahi keluarganya, nggak masuk akal. Jadi amal yang besar banyak maksudnya yang luar biasa. Kalau dia bisa banyak bagus, tapi rutin. Bisa nggak kita banyak rutin setiap waktu? Itu kan berat. Kita bikin pukul rata-rata orang itu sanggupnya yang sederhana. Ini petunjuknya. Itu sahabat ini coba saya dulu ikut petunjuk Nabi. Juga tua karena saya sudah berniat akan menghatamkan tiap 3 hari. Sudah matanya glaucoma apa mungkin pakai kacamata katarak lah. Ini susah. Coba saya dulu. Pasti mudah oke. Tapi kita nggak tahu setelah itu Pak, mulai sakit ya. Apalagi sekarang anak 17 tahun, 18 tahun sudah ada yang cuci darah seminggu 2 kali. Makanan kita semua pengawet. Thank you. Ada yang sudah cuci darah Pak, anak SMA seminggu 2 kali. Nggak pernah minum air putih kecilnya berwarna terus airnya. Ya, itu kesehatannya, kenyataannya. Ya, insyaallah petunjuk Rasulullah itu yang terbaik. Allah Ta'ala demikian. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita dalam mengikuti ajaran Islam yang insyaallah mudah ya bisa kita ikuti dengan segenap kemampuan kita. Allahumma sholli ala Rasulil qawli wal amal. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatina bil kadhib wa a'yunana minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa tukhfi sudur. Allahumma ati husna taqwaha wa zakkiha anta man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.